Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin wa warahmatullahi bihi wabarakatuh. nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bertemu melalui Zoom meeting untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita melakukan atau melanjutkan pelajaran Putus suaranya, Pak. kita, ya. Halo? Suaranya putus-putus. Oh, berarti sinyalnya ya. Sudah jelas suara saya? Baik, sudah jelas belum suara saya? Yang lain sudah jelas belum suara saya? Halo? Bisa Ustadz, bisa. Bisa ya? Pak Hairul, bagaimana suara saya sudah jelas? Masih sedikit putus-putus, Mas. Masih terdengar. Bu Risa, sudah jelas suara saya, Bu? Baik, ya. Kita Pak Hairul kan di puncak, jadi mungkin sinyalnya, Pak. Ya. Baik, kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, mohon diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Wa amalan salihan mutaqabbala. Wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan doa yang singkat ini kita diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tambahan pemahaman, dan dari pemahaman yang kita dapatkan kita bisa mengamalkan atau diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran kita pada malam hari ini yaitu tentang temanya adalah fi'il dari segi susunan hurufnya, ya. Di mana pada hari Selasa, hari Kamis yang lalu sudah sempat kita singgung sedikit, ya, istilahnya muqaddimahnya, bahwasanya di dalam fi'il atau kata kerja itu ada satu bagian yang cukup penting dibahas, yaitu bagian daripada
fiil tersebut atau kata kerja di dalam bahasa Arab, huruf penyusunannya itu diperhatikan. Kenapa perlu diperhatikan? Karena ini nanti terkait dengan perubahan. Ya, di mana dalam kata kerja itu kan ada 3 ya. Ada fiil madhi bentuk lampau, ada fiil mudhari bentuk sekarang dan akan datang, ada juga fiil amr ya. Fiil amr yaitu perintah. Nah, untuk membentuk ketiga kata kerja ini ya, fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr, maka itu perubahannya sangat dipengaruhi oleh huruf-huruf yang menyusun kata kerja dasarnya. Di mana di dalam bahasa Arab, kata kerja dasarnya itu adalah fi'il madhi. Ya. Jadi fi'il madhi yang merupakan kata kerja dasar, susunan hurufnya itu sangat penting diperhatikan. Ketika kita memahaminya, bisa memahaminya dengan baik, huruf penyusun kata kerja dasar yaitu fi'il madhi, maka insya Allah nanti perubahan pada fi'il mudhari dan fi'il amr itu akan lebih mudah dipahami. Karena bagaimanapun adanya fi'il mudhari dan fi'il amr itu dari fi'il madhi. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak langsung kepada fi'il mudhari, fi'il amr. Tetapi fi'il mudhari dan fi'il amr itu dia akan kembali dulu kepada fi'il madhi. Ya, fi'il dasarnya seperti itu. Maka dalam menyusun atau huruf yang menyusun fi'il madhi yang merupakan fi'il dasar dalam kata kerja di dalam bahasa Arab itu ada 2 istilah ya. Istilah pertama adalah al-fi'lus shahih. Gitu kan? Dan istilah yang kedua adalah al-fi'lul mu'tal. Apa itu al-fi'lus shahih? Al-fi'lus shahih adalah kata kerja yang huruf penyusunnya itu terlepas atau tidak ada 3 huruf yang disebut dengan huruf illah. Di dalam huruf hijaiyah yang merupakan dasar huruf penyusun suatu kata di dalam bahasa Arab, ya, huruf hijaiyah itu dari sekian huruf, ya, jumlahnya ada 26 atau 28 huruf itu ada 3 huruf yang disebut dengan huruf illah. Apa itu huruf illah? Huruf illah itu artinya penyakit. Kenapa disebut dengan huruf illah atau huruf penyakit? Karena 3 huruf ini itu ketika berada di dalam sebuah kata kerja, itu perubahannya tidak tetap. Gitu kan? Kenapa tidak tetap? Nah, nanti kita akan lihat gitu kan. Berbeda dengan selain yang 3 huruf ini, ya, alif, waw, iya, ya. Jadi ada huruf illah itu alif, waw, iya. Selain huruf yang alif, waw, iya yang disebut dengan huruf illah, jadi huruf illah itu ada 3, huruf alif, huruf waw, dan huruf iya. Itu huruf illah namanya. Nah, selainnya batasa, jim, ha, kho, da, ro, zai, sampai terakhir huruf hijaiyah, selain alif dan waw dan iya, maka itu adalah bukan huruf illah. Ya, yang huruf illah cuma 3, alif, waw, iya.
Itu. Nah, di dalam fi'il sahih ini adalah semua kata kerja fi'il madhi, ya, semua kata kerja fi'il madhi yang minimal 3 huruf. Ingat, fi'il madhi itu minimal 3 huruf. Tiga hurufnya tersusun daripada huruf hijaiyah yang tidak ada huruf yang 3 tadi, huruf elah. Tidak ada alif, tidak ada wawu, dan tidak ada iya. Ya, itu baru dikatakan fi'il sahih. Itu. Jadi kalau ada sebuah kata kerja fi'il madhi tersusun dari 3 huruf, dan dari 3 huruf itu tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada iya, maka itu disebut dengan fi'il sahih. Seperti itu. Nah, sebaliknya kalau suatu kata kerja dasar yaitu fi'il madhi yang minimal 3 huruf dan dari 3 huruf penyusunnya itu ada satu saja huruf elah, baik itu alif atau wawu atau iya, ya, salah satu saja, mau huruf pertama, mau huruf kedua, mau huruf ketiga, maka itu disebutnya dengan al-fi'lul mu'tal. Gitu kan? Saya ulangi. Apabila suatu kata kerja yaitu kata kerja dasar di mana disebut dengan kata kerja dasar itu adalah fi'il madhi yang huruf penyusunnya 3 huruf, minimal 3 huruf, gitu kan? Nah, dari 3 huruf itu kalau ada satu saja huruf elah yang 3, alif, wawu, iya. Jadi satu saja, yang duanya mau selain huruf elah gitu kan, huruf yang sahih, itu kalau ada satu saja, mau di awal, di tengah, di akhir, itu disebutnya al-fi'lul mu'tal. Nah, kemudian saya akan jelaskan dulu kerangkanya ya. Nanti akan yang selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail ya. Seperti itu. Ini Pak Taka tadi telepon kenapa ini? Tapi enggak ini lagi. Baik. Dalam fi'il sahih itu ada 3 macam ya. Jadi walaupun fi'il sahih itu adalah tidak ada huruf ilah, tetapi dia terbagi lagi 3 macam. Ya. Yang pertama disebut dengan salim. Ya. Yang kedua disebut dengan mahmuz. Yang ketiga disebut dengan mudha'af. Itu. Apa itu salim? Salim itu adalah kata kerja fi'il dasar itu fi'il madhi yang penyusun hurufnya atau huruf yang menyusunnya 3 hurufnya itu tidak ada huruf elah, jelas ya. Kemudian yang kedua tidak ada hamzah. Nah, ini tidak ada hamzah. Dan yang ketiga tidak ada tasydid. Nah, saya ulangi. Di dalam fi'il sahih itu adalah fi'il yang tidak ada huruf ilah. Nah, ini ada 3 bagian, 3 macam. Yang pertama adalah disebut dengan salim. Nah, yang salim ini adalah huruf penyusunnya, ya huruf penyusun fi'il madhinya itu yang 3 huruf, itu tidak ada huruf ilah, yang pertama. Yang kedua tidak ada hamzah. Perhatikan ya, hamzah dengan alif. Kalau yang alif huruf ilah, kalau hamzah itu bukan, beda. Ya. Apa bedanya alif dengan hamzah? Kalau alif itu hanya seperti ini, al-fi'lu nih. Yang pertama ini, nah ini alif. Tapi kalau hamzah ini seperti tulisan ajwab nih nomor 2. Nah, A ya. Nah, itu alif tapi di atasnya ada semacam kepalanya itu ya. Itu baru disebut dengan hamzah. Itu perbedaan alif dengan hamzah.
Nah, untuk yang salim ini itu adalah fiilnya tidak ada huruf illah dan tidak ada hamzah, kemudian tidak ada tasydid. Nah, ini yang disebut dengan salim. Nah, kemudian yang kedua mahmuz. Nah, kalau mahmuz adalah fiil madhi, ya, kata-kata dasar yang huruf penyusunnya ada hamzah. Nah, ada hamzah. Nah, hamzah ini mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, maksudnya huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, pokoknya salah satunya ada hamzah saja, ya, itu maka disebut dengan mahmuz, ya. Ingat, hamzah, ya, bukan alif. Karena kalau alif elah. Ini hamzah. Jadi mahmuz ini huruf penyusunnya itu ada salah satu hu-nya adalah huruf hamzah. Maka disebut dengan mahmuz. Ya, itu. Nah, kalau yang ketiga mudho'af. Nah, kalau mudho'af ini di antara huruf penyusunnya itu ada tasydid. Nah, ingat ya. Kalau ada tasydid maka disebutnya mudho'af. Nanti akan dibahas secara detail setiap babnya. Ini permulaannya lagi sebelum masuk nanti ke lebih rincinya. Nah, kemudian di al-fi'lul mu'tal, nah kalau fi'il mu'tal ini kan ada huruf illah. Nah, huruf illahnya ini kalau berada di awal, ya, jadi 3 huruf. Huruf pertamanya ada huruf illah, mau alif, mau iya, mau wawu, maka disebut mithal. Gitu kan. Nah, kalau yang huruf ilahnya di tengah, ya, huruf kedua, huruf pertama, ketiganya huruf sahih, bukan huruf ilah. Tapi di tengahnya ada alif misalkan, atau wawu, atau iya, maka disebut ajwab. Ajwab itu jauh, jauh itu di tengah. Gitu kan. Kemudian yang ketiga nakis. Nakis ini kalau huruf ilahnya di akhir, nomor 3. Ya. Jadi fi'il madhi kan 3 huruf. Huruf pertama, huruf kedua. Nah, huruf ketiganya kalau ada huruf ketiganya fi'il huruf ilah, mau alif, mau iya, mau wawu, maka disebut nakis. Dan yang keempat, lafif. Lafif ini dalam 3 huruf penyusun fi'il madhi ada 2 huruf illah. Nah, jadi kalau ada 2 huruf illah itu disebutnya lafif. Nah, yang lafif ini ada 2. Kalau huruf ilahnya di huruf pertama dengan huruf terakhir ketiga, ya maka disebutnya mafruq nomor 1. Tapi kalau 2 huruf ilahnya berdampingan, misalkan 1, 2, atau 2 dengan 3, maka itu disebut dengan lafif makrun. Makrun itu berdampingan. Kalau mafruq terpisah, di tengahnya huruf sahih. Nah, ini adalah gambaran dasarnya. Baik, sebelum dilanjutkan per tema dan contoh-contohnya dari ayat, ada yang mau disampaikan? Silakan. Pak Ustadz, boleh diulangi sekilas yang mu'tal tadi? Yang mu'tal, baik. Kenapa Kakak susah masuk? Udah bisa Oh, udah bisa ya. sekarang. Baik, saya Tadi ulangi. makanya saya dapat. Ya, saya ulangi lagi yang al-fi'il mu'tal. Jadi yang al-fi'lul mu'tal itu disebut fi'il mu'tal adalah fi'il dasar yaitu fi'il madhi yang huruf penyusunnya kan itu minimal 3 ya kalau fi'il madhi. Nah, salah satunya saja ada huruf ilah. Huruf ilah yang 3 ya, alif, wawu, iya. Jadi salah satunya saja ada huruf alif misalkan atau wawu ada atau iya, maka itu disebut fi'il mu'tal. Nah, itu yang pertama. Nah, fi'il mu'tal ini kebagi 4. Kalau huruf ilahnya di awal huruf pertama ya. Jadi kalau dari 3 huruf penyusunnya fi'il madhi itu huruf pertamanya huruf ilah, kedua ketiganya bukan huruf ilah, maka disebut misal. Gitu kan. Nah, kalau huruf ilahnya ada di tengah nomor 2,
nomor 1, nomor 3 huruf penyusunnya bukan huruf ilah, tapi yang tengahnya saja huruf ilah, maka disebut ajwab. Itu. Nah, kalau yang huruf ilahnya di akhir, nomor 3, ya kan, fi'il madhi kan 3 huruf. Huruf pertama, kedua itu bukan huruf ilah. Tapi huruf ilahnya di nomor 3, maka disebut naqis. Nah, itu kan. Nah, kemudian yang keempat, kalau huruf ilahnya ada 2, mau di awal atau di akhir, atau 1, 2, atau 2, 3, itu disebut lafif. Udah saya komen Nah, nggak bisa, itu kenapa tadi? Yang lafif ini, Alexa juga penuh. kalau huruf ilahnya 1 dengan 3 itu disebut nomor 2, nomor 1. Tapi kalau huruf ilahnya berdampingan, misalkan 1 dengan 2, 2 dengan 3, maka itu disebut dengan makrun. Kira-kira. Itu. Bu Risa bisa dipahami, Bu? Ya dulu. Bisa Pak Ustadz, terima kasih. Ya, insya Allah nanti setiap tema ini akan saya bahas dengan detail dan berikut contohnya dari ayat Al-Quran. Ya. Baik, kita masuk dulu ke pembahasan per temanya ya. Nah, Pak Ustadz, ya silakan Pak Irul. itu artinya sohif dengan mu'tal itu bahasa Indonesianya apa ya? Sahih mu'tal, baik. Ya, butuh satu. Sahih itu adalah apa ya? Langsung patah. Sahih itu orang sehat, Pak. Jadi kalau mu'tal itu kan penyakit, Pak. Jadi kata kerjanya berpenyakit kalau diartikan ya, gitu. Kalau fi'il sahih ini fi'il yang memang sahih ya, sehat gitu. Jadi mu'tal dengan sahih ini dia terjemahkannya antara sakit dengan sehat, itu kalau bahasa harfiah ya. Tapi susah emang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara sempurna. Tetapi sederhananya begini, fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang ada huruf illah. Illah itu penyakit. Kenapa dikatakan penyakit? Nanti dalam perubahannya itu membuat susah suatu kata kerja, maka disebut dengan penyakit. Kan penyakit bikin susah kan? Kalau orang sehat kan santai kemana aja kan? Itu secara singkatnya seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Nah, nanti kita lihat kenapa disebut mu'tal. Nanti kita lihat per tema. Insya Allah akan lebih mudah. Ya. Kita mulai dulu dari fi'il sahih. Ya. Fi'il sahih adalah fi'il madhi yang huruf penyusunnya terbebas dari huruf illah. Ya. Jadi alif, wawu, dan iya. Jadi contohnya kataba. Kataba ini kan huruf penyusunnya kan 3 nih. Huruf kaf, huruf ta, sama huruf ba, ya kan? Nah, dari 3 huruf ini kan tidak ada huruf illah, yaitu alif, wawu, iya, kan nggak ada. Nah, jadi kata ba ini disebut dengan fi'il sahih. Karena 3 hurufnya tidak ada satupun huruf illah, yaitu alif, wawu, iya. Bisa dipahami? Bisa Ustadz. Bisa ya. Pak Taka bisa dipahami? Ya, Zat. Pak Khairul bisa dipahami? Bisa Pak? Bu Risa bisa pahami? Insya Allah bisa Pak Ustadz. Nah, baik ya. Nanti akan lebih jelas kalau ada contohnya, insya Allah. Baik. Contohnya nih, surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, juz ke-28. Surat pertama di juz ke-28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Nah, di dalam ayat 21 surat Al-Mujadilah ini Allah berfirman kataba ya. Di sini ada sebuah kata yaitu kataba. Ya. Di mana kataba makna dasarnya itu mencatat atau menulis. Nah, tetapi di dalam firman Allah di sini kataba ini artinya menetapkan. Allah telah menetapkan. Kita lihat
kata kataba itu 3 huruf ya. Nah, karena 3 huruf, maka ini adalah fi'il madhi. Dan huruf-huruf yang 3 itu, pertama huruf kaf, yang kedua huruf ta, yang ketiga huruf ba, itu tidak ada satupun huruf illah. Handphone aja deh. Betul kan? Kenapa, Mas? Kami sampai di sini? Lagi Bisa Pak Ustadz. Baik, bisa ya. batas Kita waktu. dulu. Nah, fi'il sahih yang tadi saya jelaskan di awal kerangka temanya itu kan ada 3 ya. Tanggal 15. Ada yang salim, ada yang mahmuz, ada yang mudho'af ya. Oh itu. Semua kan Yang begitu. salim itu adalah contohnya kataba ya. Di mana huruf penyusunnya, 3 huruf penyusunnya itu tidak ada satupun huruf hamzah. Ya, lihat perhatikan contoh kataba. Ada nggak huruf hamzah? Tidak ada Pak Ustadz. Ada kan? Ada nggak huruf tasydid? Tidak ada juga. Ada ya, maka disebut dengan salim. Fi'il sahih salim. Nanti begitu namanya ya. Fi'il sahih salim. Kita geser sedikit ke tengah. Ada contoh qara'a, artinya telah membaca. Perhatikan huruf penyusunnya, huruf qaf, huruf ra, sama huruf hamzah. Ada huruf hamzah kan? Nah, ketika ada huruf hamzah, di sini contohnya di akhir, ya, tetapi bisa nanti di awal, gitu kan, atau juga di tengah, gitu kan, maka itu disebut dengan mahmuz. Artinya apa? Kalau huruf penyusunnya salah satunya saja ada huruf hamzah, huruf hamzahnya mau di akhir, mau di awal, atau di tengah, maka itu nanti disebutnya dengan mahmuz. Atau ditambahkan dengan fi'il sahihnya, fi'il sahih mahmuz gitu. Kalau yang salim, fi'il sahih salim gitu. Dan yang ketiga geser ke sampingnya itu ada kata farro ya, farro. Huruf fa kemudian ro. Ro-nya bertasdid kan? Kelihatan nggak ro-nya bertasdid? Ya Pak Ustadz. Tapi itu cuma 2 huruf ya Pak Ustadz. Nah, perhatikan betul 2 huruf. Betul. Menurut Bu Risa 2 huruf ini yakin nggak? Kira-kira kan fi'il madhi kan minimal 3 ya? Ya. Nah, kenapa di sini parro ini 2 huruf? Ada yang mau bisa jawab? Mau jawab? Karena roh tasdid, itu Pak. Tasdid, Pak. ya ada roh mati, ada roh hidup. Kenapa Bu Napiri? Kenapa? Ya Pak, karena kalau faro itu berarti fa, ro, sukun, ro, fathah gitu. Oh, Jadi tetap ada gitu. 3. Baik, ya. Pak Herul tadi apa jawabannya Pak? Ada tasdid, Pak. Iya. Tasdid itu kan berarti 2 huruf, Pak. Oh, mantap ya. Ya betul ya. Jadi yang disampaikan Pak Khairul itu diantara jawabannya ya. Itu. Jadi di dalam sebuah kata kerja apabila ada huruf yang bertasydid, maka itu sebenarnya asal usul huruf itu adalah 2. Nah, gitu kan. Seperti di sini farro ya. Maka sebenarnya itu huruf ro-nya 2 gitu. Karena fi'il madhi itu memang minimal 3 gitu. Nah, itu adalah sebuah rumus dalam bahasa Arab. Yang namanya tasdid itu adalah huruf itu sebenarnya gitu kan. Nah, untuk disingkat biar tidak berulang hurufnya, itu dalam bahasa Arab cukup diganti dengan tasdid gitu. Atau dibalik, kalau ada tasdid sebenarnya huruf yang bertasdid adalah huruf 2. Jadi farro itu sebenarnya asalnya dari faroro. Itu. Tapi supaya tidak terulang ro-nya cukup
satu tertulis tapi ditambahkan dengan tasdid, maka dibacanya farro. Nah, seperti itu. Bu Risa bisa dipahami, Bu? Berarti kita bisa bilang itu terdiri dari 3 huruf gitu ya Pak Ustadz? Oh iya, Karena ada tasjid gitu ya. betul. Jadi kalau ada sebuah kata yang misalkan cuma 2 huruf seperti farro, tapi kalau huruf keduanya ada tasdid, maka sebenarnya itu 3 huruf. Huruf yang ketiganya apa? Lihat saja yang bertasdidnya huruf apa. Kalau yang bertasdidnya huruf ro, berarti di situ huruf ro-nya 2. Kalau yang bertasdidnya huruf lam, berarti lamnya 2. Nanti begitu. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya. Nanti insya Allah kita lihat di contoh-contoh lainnya ya. Itu. Nah, jadi sampai di sini kita pahami dulu fiil sahih itu ada sahih salim, tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Kalau fiil sahih mahmuz itu ada hamzah, itu kan. Mau di depan, mau huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, pokoknya ada hamzah, itu adalah fiil sahih mahmuz. Nah, kalau ada fiil sahih yang bertasdid, maka disebut fiil sahih mudha'af. Baik, kita lanjut dulu ya ke contoh-contoh. Yang pertama untuk fiil sahih yang salim ya. Tidak ada tasdid, tidak ada hamzah ya, gitu kan. Gitu kan. Maka di dalam fiil sahih yang disebut dengan salim, fiil sahih salim. Fiilnya kata kerja, itu fiil madi dasar. Kemudian sahihnya adalah fiil madi itu tidak ada huruf illah, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada iya, maka itu disebut sahih. Dan yang ketiganya salim adalah tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Nah, untuk fiil sahih salim ini ada 6 bab. Ya, ada 6 bab. Ya, ada 6 bab. Ya, ada 6 bab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa nih maksudnya 6 bab? Nah, ini perhatikan. Itu setiap bab itu huruf tengahnya saya warnai warna biru ya. Huruf kedua dan ketiganya warna merah. Jadi fokusnya kepada huruf tengah. Perhatikan di bab 1. Nomor 1. Di bab 1 itu ada kalimatnya nasoro. Ya, itu fi'il madi ya. Nasoro itu fi'il madinya. Harokatnya semuanya fathah ya. Nasoro ya. Fathah. Kemudian yansuru. Nah, yansuru ini Bu Napiri fi'il apa nih? Halo? Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari Bu Napiri? Diawali dengan anayata. Anita. Diawali dengan salah satu huruf yang 4 ya, Anita ya. Jadi huruf ya. Betul. Jadi yansuru fi'il mudhari. Perhatikan huruf sodnya. Berharokat apa Bu Risa? Sodnya berharokat dhammah. Nah, perhatikan ya. Jadi perhatikan di fi'il madinya kan huruf penyusunnya huruf nun, huruf so, sama ro. Perhatikan huruf tengahnya so, itu harokatnya fathah. Nah, huruf so di fi'il mudhari'nya, ya, huruf ya-nya kan tanda fi'il mudhari'. Itu kita lewatkan dulu. Jadi, yansuru, huruf so-nya kan dhammah. Nah, ini adalah bab pertama. Jadi, di dalam fi'il kata kerja, fi'il madi kepada fi'il mudhari itu harokat tengahnya au. Bab pertama dari fathah ke dhammah. Nasoro yansuru au ya, saya tulis au ini, a-nya fathah, u-nya dhammah. Oke. Bab kedua perhatikan contoh katanya doroba yadribu ya.
Dorobanya fi'il madi 3 huruf. Perhatikan huruf tengahnya. Ya, ingat kalau fi'il madi itu huruf pertama sama huruf akhir. Huruf pertama dan huruf ketiga itu pasti fathah. Ya, di dalam fi'il madi huruf pertama dan huruf ketiga itu pasti fathah. Nah, yang perlu diperhatikan huruf tengahnya. Ya, huruf tengahnya yang kedua huruf ro fathah juga. Ya, tetapi perhatikan di fi'il mudhari'nya huruf ro-nya harokatnya apa, Pak Taka? Doroba, yadribu. Di fi'il madi ro-nya fathah. Di fi'il mudhari ro-nya harokatnya apa, Pak Taka? Yadribu. Kasroh kan? Nah, ini kan ini yadribu. Kasroh kan? Maka ini adalah perubahan harokatnya ai. A-nya harokat fathah di fi'il madi, di fi'il mudhari'nya harokatnya kasroh i. Doroba yadribu. Seperti itu ya. Jadi dalam fi'il madi untuk fi'il sahih ya, nasoro ini kan hurufnya 3 tidak ada huruf ilah ya kan. Hamzah juga nggak ada, tasydid nggak ada ya. Harokatnya setelah huruf penyusunnya tidak ada ilah dan tidak ada hamzah dan tasydid. Nah, perhatikan harokatnya gitu. Kemudian di bab ketiga itu fathah. Perhatikan semuanya fathah ya. Kemudian di fi'il mudhari'nya yaftahu. Nah, ini juga fathah juga taknya. Maka rumusnya a. A itu fathah, A-nya fathah lagi. Gitu. Enggak apa-apa kalau sampai yang ini agak susah nanti akan lihat nanti di contoh ayat ya. Kemudian di bab keempatnya, nah ini mulai berubah. Sami'a, ya perhatikan. Huruf tengahnya mim kasroh, ya nggak fathah lagi. Kemudian di fi'il mudhari'nya yasma'u, mimnya fathah. Yasma'u. Jadi yang perlu diperhatikan, kalau fi'il madi awal akhir itu pasti fathah. Nah kalau di fi'il mudhari itu akhirnya pasti domah. Nah, itu rumus penting ya. Saya ulangi, di dalam fi'il madi huruf awal dan huruf akhir pasti fathah. Yang berubah huruf tengah, fi'il madi ya. Nah, kalau fi'il mudhari huruf akhirnya yang pasti dhammah, itu aja. Kalau huruf awalnya itu fi'il mudhari bisa berubah-berubah. Kemudian di bab kelima hasuna, huruf tengahnya domah kan, terus di fi'il mudhari'nya domah lagi yahsunu, maka rumusnya u. Nah, seperti itu. Dan bab keenam hasiba, kasroh ya kan, kemudian fi'il mudhari'nya yahsibu, ini kasroh lagi, jadi kasroh i. Nah, seperti itu. Coba sampai di sini, ini mulai agak susah, tetapi bisa dipahami nggak? Bisa Ustadz, cuman nanti mungkin saya pengen nanya kapan AU, AI, AA, IA sama Oke, ya II. betul. Iya. Ya nanti insya Allah kapan AU, kapan AI, kapan AA, nah itu nanti akan saya kasihkan ininya rumusnya. Dan diantaranya kamus ya, Bu Nafri sudah beli kamus belum? Sudah Pak, sudah datang. Nah ya. Saya tolong diajarin bisa. Nah ya nanti insya Allah diajarkan. Yang warna biru bukan? Iya yang biru Pak. Nah bagus itu. Mbak Risa juga udah beli Pak. Ya. Oh Jadi, iya, saya udah beli Pak Ustadz. oh iya, nanti insya Allah nanti di kamus itu ada petunjuknya ya. Jadi kapan AI, kapan AA, kapan AU itu ada petunjuknya gitu. Nanti sekali saya kasih tunjuk pasti insya Allah ke sana gampang. Gampang kok, itu kamus itu gampang. Pak Ustadz, berarti ini yang kita perhatikan tuh huruf kedua terakhir ya Pak Ustadz? Kalau fi'il mudhari di huruf kedua terakhir. Kalau fi'il madi kan karena 3 huruf yang tengah berarti. Oh iya, iya betul.
Ya dua terakhir juga sih sama-sama ya. Gitu sama. Cuman begini, jadi yang perlu dipahami pertama yang namanya fi'il madi itu kan hurufnya minimal 3 ya, minimal 3. Nah, kalau fi'il mudhore itu minimal 4 gitu. Nah, di dalam fi'il madi yang minimal 3 itu yang perlu diperhatikan adalah huruf tengahnya, huruf keduanya. Itu harokatnya pasti berubah-berubah antara A, I, sama U gitu kan. Nah, kalau fi'il mudhorenya, nah baru di huruf kedua terakhir. Nah, itu nanti berubahnya ke U, apa ke A, apa ke I. Nah, itu. Kalau fi'il madinya itu 4 huruf, itu berarti huruf keberapa Pak Ustadz yang diperhatikan? Nah, kalau fi'il madinya di 4 huruf, tetap nanti fi'il mudhorenya di 2 huruf terakhir. Huruf terakhir. Nah, huruf terakhir. Nah, itu nanti insya Allah di bab sorob, Bu. Bab sorob ya. Gitu. Insya Allah pelan-pelan kok. Saya akan ajarkan pelan-pelan biar semuanya, saya pingin semuanya paham semua ya. Dan nanti karena pelajarannya mungkin agak susah atau apa, silakan nanti diskusi di grup atau japri nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah sungkan, japri itu nggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan dulu ke contoh-contoh ya. Pak Hairul bisa diikuti Pak? Bisa Pak, insya Allah Pak. Pelan-pelan ya. Nanti insya Allah apa yang seperti Bapak ucapkan Pak, bahasa Arab itu kadang di awal susah, tapi nanti kalau udah nyambung ke sananya gampang Pak. Gitu. Nah, kita lihat dulu ya, contohnya di dalam Al-Qur'an nih, surat Ali Imran ayat 123 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Di dalam ayat ini ya ada kata nasoro ya, nasoro. Nah, ini adalah hurufnya 3 ya, huruf nun, huruf so, dan huruf ro ya. Ini adalah fi'il madi gitu kan, nasoro. Nah, gitu. Artinya itu menolong ya gitu kan. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya itu ada di surat Ar-Rum ayat 5. Allah berfirman, binasrillah yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim. Nah, di situ ada kata yang suruh. Berarti nasoro fi'il madinya, yang suruh fi'il mudhari'nya. Bu Risa, kenapa yang suruh disebut fi'il mudhari'? Karena depannya ada ya. Bagus ya. Jadi ingat tanda-tanda fi'il mudhari', fi'il madi tetap diingat ya. Huruf mudhari'anya yang 4, anita, alif, nun, ya sama ta ya. Yansuru ya, seperti itu. Jadi cocok kan dengan bab 1 nasoro yansuru ya kan? Nasoro itu Ali Imran 123, kemudian yansurunya surat Ar-Rum ayat 5. Nah, dari 2 ayat ini kita perhatikan nasoro, yaitu kan 3 hurufnya enggak ada huruf alif, enggak ada huruf wawu, enggak ada huruf iya kan? Yang huruf ilah, berarti dia sahih gitu kan. Kemudian juga enggak ada huruf hamzah gitu kan, nun, so, sama ro. Dan juga tidak ada tasdid, maka nasoro ini disebut dengan fi'il sahih salim. Gitu ya, seperti itu. Nah, yansuru juga, kalau yansuru ini fi'il mudhari yang sahih dan salim. Oh, ada iyanya. Ingat, iyanya di sini adalah tanda fi'il mudhari, bukan dasar daripada penyusunnya ya. Maka iyanya enggak dihitung di fi'il mudhari'nya. Gitu. Jadi yansurunya tetap disebut fi'il sahih salim, seperti itu.
Karena huruf ya tidak dihitung karena dia termasuk tanda fi'il mudhari'nya. Sampai di sini dua ayat ini bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Berarti maksudnya sohih salim ini nggak terikat di fi'il madi ya, yang fi'il mudhari. Sohih itu bisa kita sebut kayak gitu juga. Ya. Jadi fi'il sahih salim ini ketika di fi'il madinya fi'il sahih salim, maka insya Allah di fi'il mudhari'nya dan juga fi'il amarnya itu pasti sahih salim. Itu otomatis ya. Makanya tadi dari awal saya katakan yang dikatakan fi'il sahih adalah fi'il dasar yaitu fi'il madi. Ya, jadi kalau fi'il madi yang merupakan fi'il dasarnya dia sudah dikatakan sahih salim, maka otomatis fi'il mudhari dan fi'il amrnya itu pasti sahih salim. Gitu. Adapun ada huruf ya di yansuru itu kan huruf ya-nya adalah huruf tanda fi'il mudhari'nya. Ya, dia bukan huruf penyusun aslinya. Seperti itu. Ya, baik Ustaz. Nah, nanti di fi'il amarnya belum kita pelajari. Nanti kalau sudah masuk di sorof, insya Allah kita pelajari. Tambah dikit lagi nih. Nah, sekarang bab keduanya nih kan doroba ya. Bab kedua tadi kan di sini doroba ya kan. Doroba. Ro-nya fathah. Kemudian di fi'il mudhari'nya yadri. Nah, kasroh kan yadribu. Apakah ada contohnya dalam Al-Quran? Kita lihat. Ya, pertama surat Ibrahim. Ayat 24, Allah berfirman, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Nah, di sini ada kata doroba. Nah, hurufnya 3, huruf do, ro, sama ba. Nah, dari 3 huruf ini enggak ada huruf illah kan? Alif, waw, iya enggak ada. Hamzah juga enggak ada, tasdid juga enggak ada. Berarti mudhoaf enggak ada, mahmuznya enggak ada, mu'talnya enggak ada. Maka ini adalah fi'il sahih salim. Nah, kemudian kita perhatikan fi'il mudhari'nya, ya kan? Surat Ar-Ra'd ayat 17 Allah berfirman, Kadzalika yadribullahul haqq wal batil. Nah, di sini ada kata yadribu. Nah, jadi sesuai dengan kaidah kan? Doroba fi'il madinya yadri. Nah, kasroh ya, yadribu. Nah, di sini juga otomatis fi'il mudhari'nya yadribu karena ada tanda huruf ya di awal itu fi'il sahih salim juga karena huruf ya di depan tidak dihitung huruf illah. Dia huruf mudhari'ah ya, huruf tanda fi'il mudhari'. Seperti itu. Jadi cocok ya. Jadi bab kedua kan doroba yadribu. Ayatnya Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah sama kadzalika yadribullahu. Seperti itu. Kalau pekan depan sudah punya kamus semua, itu nanti disiapkan ya. Kita akan sambil belajar kamus. Pak Taka sudah punya kamusnya belum? Pak Hairul sudah punya kamus belum, Pak? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Nah, baik ya. Jadi insya Allah pekan depan disiapkan di samping meja belajarnya. Itu kita akan mulai buka ya. Kita akan mulai buka kamusnya gitu kan. Tanya, Pak. Boleh, silakan. Ini doroba ini fi'il madi tanda-tandanya apa, Pak ya? Nah, ingat. Kalau fi'il madi selain tanda-tanda yang telah kita sebutkan ya, ada qad ya kan, ada yang terakhirnya tunna dan sejenisnya dan kawan-kawannya, maka ada satu kaidah umum untuk fi'il madi yaitu hurufnya 3. Hurufnya 3 dan berharokat fathah di awal dan akhirnya, Pak.
Oh gitu Pak. Itu adalah apa ya, kesimpulan di dalam suatu kata kerja fi'il madi. Kalau di dalam kaidahnya nggak disebut Pak, gitu. Oke. Kalau kita cari buku-buku yang kaidah-kaidah nggak ada, itu hanya kesimpulan saja untuk mempermudah. Jadi kalau ada suatu kata yang huruf awal dan huruf akhirnya fathah, maka itu adalah fi'il madhi. Oh, huruf awal dan huruf Akhir. akhir Nah, fathah Pak ya. jadi kalau ada 3 huruf, awal dan akhirnya fathah, maka itu adalah fi'il madhi. Kalau huruf tengahnya bisa berubah-ubah. Oke. Ada lagi pertanyaan atau yang mau disampaikan? Mau silakan. Tidak ada Ustaz. Baik. Kita lihat lagi untuk, ya, silakan. Lanjut ya. Oh iya. Icil sudah bisa dipahami, Icil? Udah Pak Ustadz. Ah, baik ya. Biar ada suaranya gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya, bab ketiga, ya kan? Di bab ketiga itu adalah Fatahah ya. Nah, di bab ketiga itu kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 76 Allah berfirman, wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Nah, di sini ada kata fataha, ya, fataha. Ya, fataha, huruf fa, huruf ta dan huruf ha. Tidak ada satupun huruf illah, ya, alif, waw, ya, enggak ada. Hamzah juga enggak ada, tasdid enggak ada. Maka ini fi'il sahih salim. Nah, kemudian di surat Saba, nah ini surat Saba yang berdekatan dengan surat Yasin, yang biasa sering dibaca di malam Jumat, surat Yasin, itu sampingnya itu ada surat Saba. Allah berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu." Tsumma yaftahu. Ingat, yaftahu. Huruf ta-nya di fathah itu fathah. Di sini juga yaftahu, tanya fathah. Maka ini cocok dengan bab ketiga ini. Perhatikan. Nah, itu kan fathah yaftahu bab ketiga ya. Itu a gitu kan. Fathah yaftahu itu. Artinya fathah itu makna dasarnya membuka ya. Membuka. Misalkan membuka pintu, membuka buku, ya itu membuka. Tetapi di dalam ayat terkadang fathah ini diartikan dengan makna yang lain, seperti misalkan di surat Al-Baqarah ini artinya diterangkan ya. Bima fatahallahu artinya Allah yang telah menerangkan gitu kan, yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, kalau di surat Saba ini itu yaftahunya diartikan dengan memberi keputusan. Nah, seperti itu. Ini cara kita memahami terjemah terkadang tidak bisa diartikan secara harfiah gitu. Tetapi kita harus mengerti makna harfiah. Makanya nanti insya Allah kalau sudah punya kamus nanti akan ketahuan makna fathah itu apa saja. Ya, misalkan makna dasarnya membuka. Ada nggak mana lainnya dalam bahasa Arab? Itu akan ketemu nanti di kamus ya. Icil sudah punya kamusnya belum? Ya. Nanti usahakan sudah punya kamus semua ya, agar kita nanti bisa belajar buka kamus. Gampang kok kamus bahasa Arab. Karena kalau kamus yang saya berikan ini kamus yang gampang. Kalau kamus yang susah itu ada sekitar 11 jilid ya. Ya, panjangnya sekitar 1 meter itu.
yaitu kamus yang susah untuk bahasa Arab. Itu kalau sudah kita mahir berbahasa Arab baru kita belajar kamus itu. Itu kamusnya Arab ke Arab, namanya Lisanul Arab ya. Seperti itu. Itu kamus Munawir juga udah susah tuh Pak. Tebal sekali Pak. Oh, Tebal. kalau kita belum tahu kuncinya susah Pak. Tapi kalau kita sudah tahu kuncinya insya Allah gampang Pak. Iya, ngelihatnya udah ngeper Pak. Oh, santai Pak. Itu. Ada murid saya begitu juga Pak. Ketika lihat kamusnya aja, waduh udah tebal begini. Pas lihat buka lu susah. Ketika saya tak kasih kuncinya, dia langsung lancar. Buka ini langsung bisa. Oh, Masya Allah. Itu Pak. Jadi insya Allah Pak, kalau kamus itu yang penting kita tahu kuncinya Pak. Gitu. Kalau kita tahu kuncinya, maka insya Allah. Gitu kan. Iya. Nah, Padahal saya mau mengajukan dari kamus yang tipis aja dulu Pak, kita mulainya gitu. sebenarnya ada yang tipis Pak, namanya Kamus Mahmud Yunus. Cuman itu agak susah ininya Pak, justru tipis tapi Susah gitu ya. maksudnya gini, kalau untuk pembelajar malah saya agak susah menjelaskannya gitu. Oh gitu ya. Saya malah lebih gampang yang tebal ini. Pertama, lebih gampang untuk mengajarkannya. Yang kedua, yang belajar juga insya Allah lebih gampang. Dan nanti manfaatnya lebih banyak, Pak, kamus ini. Gitu. Oke. Iya, Allah nanti. Insya Allah, Pak, beberapa murid saya yang saya ajarkan cepat ternyata. Gitu. Makanya saya ambil yang itu saja. Gitu. Baik. Kita lanjutkan dulu ya. Bab keempat ya. Bab keempat ini kan alima ya. Alima ternyata dalam Al-Quran juga ada ya. Di bab ke mana bab 4? Bab 4 ya. Kan ini. Oh, saya salah ambil contoh ya. Harusnya sami'a yasma'u. Tapi perhatikan ya. Sami'a yasma'u. Harokat tengahnya kasroh ya. Mi. Sama di fi'il mudhari'nya fathah. Saya ambilnya, maaf nih, contoh lain ya. Alima ya'lamu. Nah, nggak apa-apa ya. Ini contoh lainnya dari bab keempat ya. Saya ambilkan dari kata alima. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Ya, gitu kan. Di sini ada kata alima ya. Ain, lam, mim. Nah, perhatikan huruf awal akhir itu pasti fathah. Dan huruf tengahnya kasroh li. Nah, gitu kan. Nah, di fi'il mudhari'nya itu surat Al-Baqarah juga ayat 77 ya'lamu, ya kan? Ya'lamu, ya, la-nya itu fathah. Di fi'il madi li, di fi'il mudhari'nya la, ya'lamu. Alima ya'lamu, seperti itu. Nah, itu adalah bukti perubahan-perubahan harokat dalam fi'il madi ke fi'il mudhari' yang fi'il sahih, salim, seperti itu. Kemudian di contoh bab kelima itu hasuna ya. Hasuna saya dapati di surat An-Nisa ayat 69. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baiknya artinya dan sebaik-baiknya itu. Kemudian di hasuna ini fi'il mudhari'nya saya belum mendapat di dalam Al-Qur'an. Langsung ke bab ke-6-nya aja hasiba ya. Hasiba. Hasiba ya. Gitu kan dari hasiba. Ini artinya menyangka gitu. Nah, ini contoh-contoh yang saya dapat dalam Al-Qur'an ya. Untuk 6 bab tadi ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Tadi ada di contoh kata sebelum alima kan ada kode. Itu biasanya tanda Fi'il madi. kalau ada Tanda fi'il madi itu. Ya kan, betul. kode alima. Ya, jadi secara otomatis ada kod berarti itu kan fi'il madi kan? Iya, Pak. Madi ya. Ya. Jadi begini. Fi'il madi itu tandanya ada kod di awal ya kan? Gitu.
Tetapi bukan berarti setiap fi'il madi itu harus ada qad di awal. Nah, ini penting ya. Oh gitu. Gitu. Jadi saya ulangi. Qad itu adalah tanda fi'il madi. Tetapi tidak semua fi'il madi harus ada tanda qad di awalnya. Qad. Nah, jadi kembali kepada yang tadi saya simpulkan, yang tidak ada di rumus-rumus buku, bahwasanya fi'il madi itu adalah hurufnya 3 minimal. Dan huruf pertamanya fathah, huruf terakhir ketiganya fathah. Jadi kalau ada 3 huruf, huruf pertama fathah dan huruf terakhir fathah, maka mau ada tanda fi'il madi atau tidak ada tanda fi'il madi, itu insya Allah fi'il madi. Gitu. Nah, kalau ditambahkan dengan tanda fi'il madi seperti qad ini, udah jelas berarti alimanya fi'il madi karena ada tanda qad. Semakin kuat, semakin kuat. Itu udah pasti. Ya, ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Jelas. Ya. Ini nggak ada konteksnya di sini, tapi tak marbutoh itu di akhir kalimat itu suka berubah, ada yang tak marbutoh bulat, ada yang tak biasa gitu. Itu kadang-kadang kita bingung menyebutkannya apa at, apa tah gitu loh. Oke. Untuk tak marbutoh itu nanti akan kita bahas di isim, Pak. Di isim ya. Ya, di isim. Jadi nanti di bab isim setelah fi'il selesai kita akan masuk ke bab isim. Kenapa saya mendahulukan fi'il kalau dalam belajar grammar? Karena fi'il itu sebenarnya tidak terlalu banyak dibandingkan isim. Nanti fi'il lebih banyaknya di sorof gitu. Jadi makanya fi'il dasar sebelum masuk ke sorof itu saya ajarkan dahulu. Nanti baru ke isim karena isim itu lebih banyak ya. Isim itu lebih banyak gitu. Makanya urutannya saya belajarnya dari yang paling sedikit dulu gitu kan. Huruf, fi'il, isim. Baik. Insya Allah nanti di bab isim ya, Pak? Iya. Gitu. Atau nanti Bapak japri ke saya boleh. Iya. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Ini yang contoh yang Bapak kemukakan ini tidak ngikutin yang bab tadi, Pak ya? Yang 6 bab tadi, Pak. Ya, ini yang contoh A5, kemudian tadi ayat yang ini Nah, kecuali hasuna ya, tapi fi'il mudhari'nya memang gini, saya tidak dapat dalam Al-Qur'an gitu. Jadi babnya ada, tetapi tidak semuanya ada dalam Al-Qur'an seperti itu. Iya. Hasuna nih ada nih. Hasuna kan dari Hasuna fi'il madinya ada, fi'il mudhari'nya saya itu kan bab kelima, Pak ya. U dengan U, Pak. Dengan U. Gitu. Nanti insya Allah kalau ketemu mungkin di hadis, coba saya inikan ya. Saya cantumkan lagi. Oke, Pak. Karena kalau saya cari misalkan di dalam Al-Quran ya sunu. Nah, itu ketika saya ketik sunu itu saya tidak mendapatkannya dalam Al-Quran. Seperti itu. Baik. Bila tidak ada yang disampaikan, saya akan lanjutkan dikit lagi. Fi'il sahih ini insya Allah termasuk fi'il yang banyak ya contohnya. Jadi fi'il sahih salim itu adalah fi'il yang banyak sekali contohnya, gitu kan? Karena memang yang fi'il mu'tal atau yang mahmuz, yang fi'il sahih mahmuz atau mudho'af itu lebih sedikit, gitu. Kebanyakan kata kerja dalam bahasa Arab itu fi'il sahih, ya fi'il sahih, gitu.
Bagaimana? Saya lanjutkan atau diulang lagi? Lanjut. Ah. Lanjut Ustaz. Lanjut ya. Baik. Saya lanjutkan. Nanti kalau ada yang kurang paham didiskusikan aja atau japri ke saya ya. Sekarang yang kedua adalah fi'il sahih mahmuz ya. Yang fi'il sahih mahmuz, pertama fi'il kata kerja, sahihnya adalah tidak ada huruf illah, tetapi mahmuz. Nah, mahmuznya ada huruf hamzah. Nah, huruf hamzahnya ini ada 3 macam. Kalau di awal ya, kemudian di tengah dan di akhir. Jadi fi'il sahih mahmuz ini huruf hamzahnya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Yang di awal misalkan contohnya kata amaro ya. Perhatikan kata amaro yang artinya memerintah itu huruf penyusunnya yang pertama hamzah a, yang kedua mim ya, yang ketiga ro. Perhatikan, tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada iya, dan tidak ada tasdid, ya kan? Cuman Iya, hamzah di depan, gitu kan? Itu fi'il mahmuz yang huruf hamzah di depan. Nah, sekarang fi'il sahih mahmuz yang huruf hamzah di tengah. Sa'ala, artinya meminta atau memohon. Ya. Jadi sa'ala ini artinya banyak ya, tergantung konteks bahasa Arabnya. Bisa meminta, bisa memohon, bisa bertanya juga boleh ya artinya. Nah ini perhatikan huruf penyusunnya sin, hamzah, lam ya kan. Huruf hamzahnya di tengah ya kan, seperti itu sa'ala. Dan yang terakhir huruf hamzahnya di akhir, huruf ketiga. Bada'a artinya memulai ya, bada'a seperti itu. Jadi fi'il sahih mahmuz ini adalah fi'il sahih yang ada huruf hamzahnya ya. Huruf hamzahnya bisa di nomor 1 di awal, bisa di tengah jadi huruf kedua atau di huruf ketiga itu. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran ya. Pertama kata amaro ya. Saya dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 27 Allah berfirman wa yaqta'una ma amarallah ya, ma amara ya. Wa yaqta'una ma amara. Di sini artinya ya dan memutuskan apa yang telah diperintahkan Allah. Ya di sini diartikannya coba kalau diperhatikan, diperintahkan. Itu kan seperti fi'il apa coba? Ada yang masih ingat? Kayak pasif ya. Fi'il pasif. Apa bahasa Arabnya, Bu? Majhul. Majhul, bagus ya. Jadi kalau di dalam terjemahnya seperti majhul, tetapi di dalam bahasa Arabnya bukan majhul ya. Kalau lihat terjemahnya diperintahkan itu majhul. Tetapi kalau lihat bahasa Arabnya dia bukan majhul. Itu karena memang terjemah itu mengikuti apa ya? SPOK-nya terjemah gitu. Enggak apa-apa. Minimal kita bisa membedakan ya. Itu amaro ya. Nah, perhatikan yang kedua sa'ala. Nah, ini surat Al-Ma'arij juz ke-29 ya. Mungkin ada yang hafal. Itu surat Al-Ma'arij ayat 1, sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Nah, itu kan. Itu ada kata sa'ala. Nah, kemudian yang kedua juga sa'ilu. Ini sama sebenarnya. Antara sa'ala dengan sa'ilu sama. Cuma nanti beda nama. Nah, beda nama ya. Tapi sa'ala itu dasarnya. Nah, nanti bisa berubah ke sa'ilu. Kapan kita mengetahuinya? Insya Allah kalau kita belajar shorof, kita akan ketemu sa'ilu dari mana, gitu kan? Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Nah, gitu kan? Di sini ada kata sa'ala, sa, kemudian hamzah a, kemudian lam la ya. Jadi huruf hamzahnya di tengah. Artinya di sini meminta gitu.
Dan yang ketiga itu di surat Al-Ankabut ayat 20 itu ada kata kaifa bada'al khalq. Nah, itu ada kata bada'a ya. Huruf ba, huruf dal sama huruf hamzah a. Harokatnya fathah semua. Huruf hamzahnya di akhir. Maka ini mahmuz yang huruf hamzahnya di akhir. Jadi dari 3 contoh fi'il mahmuz yang huruf hamzahnya di awal, di tengah, dan di akhir, semuanya ada dalam contohnya ada semua dalam Al-Quran. Seperti itu. Nanti kalau ingin tahu contoh yang lebih banyak, nah kalau Sinyalnya naik turun. ya kurang jelas, naik turun ya. Suara saya jelas? Kalau suara Ustadz di saya jelas, Pak. Oh, jelas ya. Pak Taka mungkin sinyalnya, Pak. Sinyal. Pak Khairul juga Putus. mungkin sinyalnya nih. Pak Khairul lagi di puncak soalnya, lagi di Ciloto. Ustaz. Ya. Allah maaf. Iya, nggak apa-apa. Baik, ya insya Allah jelas ya. Sekali lagi saya sampaikan, bila tidak atau bila kurang jelas mau disampaikan, mau ditanyakan, silakan chat di grup WA atau Japri ya, jangan sungkan, silakan tanya. Oh, Ya, Pak Taka? di Ciloto. Iya, Pak Khairul lagi di Ciloto, katanya tadi. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang yang ketiga adalah fi'il sahih mudha'af ya. Fi'il sahih mudha'af. Di mana penyusun huruf aslinya ada 2 huruf yang bertasdid ya. Satu hurufnya itu bertasdid, di mana kalau bertasdid berarti itu hurufnya 2 ya. Jadi kalau ada satu huruf bertasdid dari kata kerja ya, huruf penyusun kata kerja fi'il madhi, maka itu disebut mudha'af. Nah, untuk mudha'af ini itu rata-rata di huruf kedua bertasdidnya ya. Contohnya di sini ada marra, itu fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya yamurru, seperti itu. Kemudian yang kedua farra, fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya ya firru. Nah, seperti itu. Maaf, harokatnya nih kok hilang ya, firru ya. Kemudian contoh yang ketiga massa ya massu ya. Ini kok harokatnya enggak ada semua ya. Nah, sudah saya kasih harokat ya. Marra yamurru, farra yafirru, massa yamassu. Ah, seperti itu ya. Nah, marra yamurru artinya melewati. Nah, kalau farra yafirru artinya lari. Kalau massa yamassu artinya menyentuh, seperti itu. Ini adalah di antara contoh yang fi'il mudha'af yang saya ambil, di mana contoh ini yang insya Allah ada dalam Al-Quran. Nah, contoh ayatnya misalkan untuk marra, surat Yunus ayat 12, Allah berfirman di tengah ya ini, falamma kashafna anhu durrahu marra, ya kan? Marra di sini artinya melalui ya, artinya melewati ya, melalui jalan ya. Itu marra. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya di surat Yusuf 105. Yamurruna 'alaiha. Ya, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha. Ya, ada kata yamurruna. Nah, ini
waw dengan nunnya tambahan ya. Tapi untuk yang fi'il mudhari asalnya itu ya murru. Nah, seperti itu. Artinya sama juga, melaluinya seperti itu. Kemudian di contoh untuk farro, ini ada di surat Mudatsir 51 juz 29. Surat Mudatsir. Farrat min qaswarah ya, farrat. Nah, coba Icil. Farrat kenapa fi'il madi? Tandanya fi'il madi farrat apa, Icil? Itu ada tasjidnya ya Ustaz. Tasdid. Selain tasdid, tanda fi'il madinya apa di farrat? Tandanya lupa. Lupa, oke, nggak apa-apa. Yang ingat siapa? Ada tak Ustaz, tak taknis. Tak taknis, bagus. Ya ingat, fi'il madi di antara tandanya adalah ta'ut taknis. Ya, jadi kalau ada tak taknis, tak sukun ya taknis itu. Jadi itu adalah fi'il madi. Jadi farrat, yang jelas kalau farronya ya fi'il madi karena ada tasdid huruf. Tetapi kalau di sini karena ada tak taknis, maka tak taknisnya itu sebagai tanda fi'il madi. Sama seperti tadi, kode alima ya kan? Kodenya kan itu alimanya udah fi'il madi, tetapi karena ada kode udah dipastikan lagi ada tanda fi'il madi itu kode gitu. Baik, ini hitung-hitung mengulang ya, nggak apa-apa ya. Yang lupa sebenarnya bukan lupa, tetapi ada di benak kita, tapi memang untuk mengeluarkannya kadang susah ya, ilmu itu seperti itu. Sebenarnya kadang kita paham, tetapi ketika kita mau menjawab belum keluar dari benak kita, dari otak kita. Apa-apa? Kemudian untuk fi'il mudhari'nya ada di surat Abasa ayat 34. Allah berfirman, yauma yafirru. Ada kata yafirru. Bu Risa, tanda fi'il mudhari'nya yafirru ada apa, Bu? Pak Hairul, tanda fi'il mudhari'nya yafirru ada apa nih? Dimulai dengan huruf ya, Pak. Mantap ya. Ya. Tanda fi'il mudhari'nya. Jadi ada huruf iya, dan perhatikan di situ cuma 3 huruf kan, iya, fa sama ro, tapi karena ada tasdid berarti ro-nya 2, tetap jadi 4 kan? Gitu ya. Firru, baik ya. Dan itu, yang Pak, terakhir adalah itu masa. Ya, Pak? Yang di slide sebelumnya, Pak. Ayat sebelumnya, ya. Pak. Ini? Nah, itu kan farot itu kan itu kemerahnya ke tanya tidak dimerahin, Pak. Iya. Hanya faroh saja. Karena yang menjadi fi'il kan yang farrohnya aja kan? Tanya tuh tidak masuk ke fi'il, Pak. Taknya kan sebagai tanda. Sebagai tanda. Iya. Sama dengan itu kayak kode, ya kan? Kodenya fi'il madi bukan? Kodenya bukan. Nah, ya kan? Tanda ya. Jadi saya tidak kasih tanda warna merah karena ini tandanya. Yang fi'il madinya kan yang farrohnya aja. Iya, tapi kan artinya kan semuanya, Pak. Farot gitu. Bacanya kan farot. Iya, betul. Kalau diartikan semuanya, Pak. Tetapi kalau kita kembali kepada yang kita pelajari sekarang ini kan fi'il madi kan? Iya, betul. Nah, jadi yang fi'il madi yang sekarang kita pelajari kan yang mudho'af ya kan? Yang mudho'af ini kan contohnya farro kan? Iya. Nah, ta'u ta'nisnya ini tandanya kan? Iya. Tuh. Jadi ta'u ta'nis ini adalah tanda fi'il madi ya, bukan fi'il madinya ya, tapi tanda fi'il madi. Tanda fi'il madi. Bukan fi'il madinya ya. Yang fi'il madinya yang farro ya. Oke. Jadi ingat, bedakan antara tanda dengan yang ditandai ya. Misalkan fi'il, tandanya apa? Fi'il kan yang ditandainya gitu. Jadi antara fi'il dengan yang ditanda dengan tandanya harus bedakan ya.
Beda dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ini seperti yafirru, ini karena ya-nya ini kan huruf mudhari'ah. Makanya dia disebutnya huruf mudhari'ah. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Berarti farad itu artinya lari, Pak. Betul. Lari, Farad itu lari lari, artinya. lari. Farad. Ini kan surat Mudatsir ayat 51. Kalau kita perhatikan makna-makna ayat sebelumnya, ya ini kan surat Mudatsir ini kan surat ke-74, Pak. Coba diperhatikan gitu kan. Ayat 51 ini farad min qaswarah gitu kan. Maka kita akan dapati dari ayat sebelumnya, ayat misalkan ayat 50-nya itu kan seakan-akan ka'annahum humurum mustanfirah, seakan-akan mereka keledai liar. Ini kan berbicara tentang orang-orang kafir yang istilahnya berpaling dari peringatan Allah gitu kan. Mereka itu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah gitu kan. Jadi surat Mudatsir ini kan untuk ayat yang ini farad min qaswara itu kan kisahnya orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya nanti mereka itu dengan berbagai peringatan juga tidak mereka bermanfaat bagi mereka. Jadi sampai nanti akhirnya Allah umpamakan seperti keledai gitu kan yang berlari, bahkan larinya mereka seperti lari dari singa, ya kan? Benar-benar lari gitu. Ketakutan gitu, Pak. Ketakutan gitu kan. Jadi selain ya, jadi kebenaran itu bukannya didekati, malah dijauhi gitu. Iya. Yang saya tidak ngertinya tuh sukunnya itu apa? Itu berdiri sendiri berarti, Pak ya. Faro. Kan fi'il madinya 3 huruf betul. Faroro. Nah, tapi disambut dengan ta. Ya. Ta sukun. Jadi taknya itu adalah tanda, Pak, tanda fi'il madi. Tanda fi'il madi. Ya, gitu. Tapi kalau bacaannya disambung, farraj. Nah, jadi bedakan, Pak. Bedakan antara bacaan dengan susunan, ya. Iya. Gitu. Kalau bacaan disambung, farraj gitu. Tetapi yang menjadi fi'il itu adalah farroknya. Adapun taknya adalah tanda fi'il madinya gitu loh. Oh. Iya, Pak. Jadi bedakan ya Pak antara tanda dengan fiilnya. Baik, ada lagi yang sampaikan? Insya Allah materi kita cukupkan dulu sampai sini ya. Kita pekan depan akan masuk kepada fiil yang mu'tal. Tapi pekan depan insya Allah sebelum masuk ke fiil mu'tal kita murojaah dulu ya. Dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Nanti murojaah sama-sama ya. Nanti saya coba siapkan dulu materinya agar apa yang sudah kita pahami kembali ingat ya. Karena kalau kita tidak murojaah nanti lupa gitu. Pekan ini boleh saya kasih PR enggak? Ya, Ustadz. Boleh, Tat. Ya.
Insyaallah nanti saya siapkan PR. Sama saya pesen itu Ustaz. Kamus Ustaz. Oh, kamus. Saya pesan kamus. Ya. Kamusnya Pak Taka mau beli sendiri, saya kasih linknya atau gimana? Enggak, lewat Ustaz aja. Oke, nanti saya belikan ya. Saya transfer ke Ustaz ya. Ya, nggak apa. Oke. Jadi insya Allah nanti pekan depan biar untuk lebih memahami lagi yang sudah kita pelajari, saya akan kasih PR, nanti silakan dikerjakan ya semampunya, salah pun nggak apa-apa, nanti kita koreksi lagi. Jadi sambil kita meroja. Baik, untuk pertemuan malam hari ini, bila tidak ada yang disampaikan lagi, kita akan tutup. Terakhir, silakan ada yang disampaikan? Tidak ada Ustaz. Baik, nggak ada ya. Yang lain, Icil, Bu Risa, Pak Herul, Pak Taka, ada lagi? Cukup Pak, cukup. Ada. Ya, materi kita cukup panjang juga ya malam ini, walaupun sebenarnya sederhana tapi banyak ya. Baik, terima kasih kepada semuanya. Pak Khairul tadi yang hadir pertama, kemudian Bu Nafiri dan Bu Risa, Icil dan Pak Taka yang pada malam hari ini telah hadir, bisa menyimak pelajaran yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, dan yang sudah paham semoga bisa mengamalkannya, dan yang belum paham semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bisa memahami dengan baik. Baik, kita tutup pelajaran kita pada malam hari ini dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Asyhadu an la ilaha illa anta